Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazli Ramadana dengan NIM 1123065. Saya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe, Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan review sekaligus pendapat saya sebagai mahasiswa hukum keluarga Islam mengenai kompilasi hukum Islam di Indonesia dalam mata kuliah hukum acara peradilan agama. Jika kita membahas kompilasi hukum Islam atau yang biasa kita singkat dengan istilah KHI, maka sesungguhnya kita sedang membahas salah satu karya hukum nasional yang sangat penting dalam perjalanan hukum keluarga Islam di Indonesia. Menurut pendapat saya, KHI bukan sekedar kumpulan pasal-pasal saja, melainkan hasil dari perjalanan sejarah panjang umat Islam Indonesia dalam mencari bentuk hukum yang sesuai antara syariat Islam. Kemudian, kebutuhan masyarakat dan sistem negara modern. Sebelum lahirnya KHI, praktik hukum keluarga Islam di Indonesia banyak merujuk kepada kitab-kitab fikih klasik dari berbagai mazhab, terutama mazhab Syafi'i yang sangat dominan di Indonesia. Para hakim agama dalam memutus perkara sering menggunakan kitab-kitab fikih sebagai rujukan. Di satu sisi, hal ini menunjukkan kekayaan tradisi keilmuan Islam. Namun, di sisi lain, sering muncul perbedaan putusan karena masing-masing hakim bisa merujuk kitab yang berbeda. Menurut saya, kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam hal kepastian hukum. Misalnya saja, perkara waris di satu daerah bisa diputus berbeda dengan daerah lain. Kemudian perkara perceraian atau wasiat juga bisa memiliki pertimbangan yang tidak sama. Padahal masyarakat membutuhkan hukum yang jelas, seragam, dan mudah dipahami. Oleh karena itu muncul kebutuhan untuk menyusun satu pedoman hukum Islam tertulis yang dapat digunakan secara nasional, khususnya di lingkungan peradilan agama. Dari kebutuhan inilah lahir kompilasi hukum Islam di Indonesia yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Menurut saya, lahirnya KHI adalah langkah-langkah strategis negara. Negara tidak menghapus fikih klasik, tetapi merumuskannya kembali ke dalam bahasa hukum nasional yang sistematis dan dapat diterapkan oleh pengadilan. Dengan demikian, KHI ini menjadi jembatan antara tradisi fikih dan sistem hukum modern di Indonesia ini. Jika ditelusuri sejarahnya, penyusunan KHI melibatkan ulama, akademisi, hakim, dan pakar hukum. Mereka melakukan kajian terhadap berbagai kitab fikih, jurisprudensi pengadilan, adat masyarakat Indonesia, serta kebutuhan sosial umat Islam. Ini menunjukkan bahwa KHI bukan produk sembarangan, tetapi hasil ijtihad kolektif yang serius. Sebagai mahasiswa hukum keluarga Islam, saya melihat proses ini sangat menarik. Dalam Islam, ijtihad berarti upaya sungguh-sungguh mencari hukum untuk menjawab persoalan zaman. Maka KHI dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hukum Islam dalam konteks Indonesia. KHI terdiri dari 3 buku utama. Yang pertama adalah buku 1 tentang hukum perkawinan, buku 2 tentang hukum kewarisan, buku ketiga tentang hukum perwakafan. Menurut saya, pembagian ini menunjukkan fokus utama kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia pada saat itu, yaitu urusan agama, harta warisan, dan wakaf. Pertama, dalam buku 1 tentang perkawinan, KHI mengatur berbagai hal seperti peminangan, syarat perkawinan, wali nikah, mahar, dan hak kewajiban suami istri, perceraian, rujuk, hingga poligami. Menurut saya, KHI sangat membantu karena menjelaskan banyak hal yang sebelumnya tersebar dalam kitab-kitab fikih. Misalnya saja mengenai wali nikah, kedudukan talak, nusyuz, dan kewajiban nafkah. Dengan adanya aturan tertulis, masyarakat dan aparat hukum memiliki pedoman yang lebih jelas. Kemudian, KHI juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan dalam konteks masyarakat modern. Pencatatan sangat penting agar hak perempuan dan anak terlindungi. Nikah yang tidak tercatat sering menimbulkan masalah kemudian hari, seperti sulitnya mengurus akta kelahiran anak, warisan, dan gugatan nafkah. Kedua, dalam buku 2 tentang kewarisan, KHI mengatur siapa ahli waris, bagian masing-masing, penghalang waris, wasiat wajibah, dan pembagian harta warisan. Menurut saya, bagian waris dalam KHI sangat penting
Yang mana kerana persoalan warisan ini sering memicu konflik keluarga. Tidak jarang saudara kandung bermusuhan. Kerana pembagian harta ini sangat bisa dibilang pembagian harta peninggalan orang tua dengan adanya pedoman hukum yang jelas sengketa dapat diselesaikan secara lebih adil. Salah satu hal menarik adalah adanya konsep wasiat wajibah terutama bagi anak angkat atau pihak tertentu yang secara fikih klasik tidak selalu mendapatkan warisan langsung. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dengan tugas review kompilasi hukum Indonesia ini. Kalau ada kata-kata salah dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.